Kemudian 25, mana yang ganjil? Nah, di mana kita menyaksikan Allah itu? 5 itu ya, menyaksikan wujud diri sendiri secara zahir dan batin yang tersirat pada surat Al-Fatihah pada kalimat Alhamdu. Menyaksikan wujud diri secara zahir dan batin yang tersirat pada surah Al-Fatihah. Ya, zahirnya berupa tubuh, zahirnya berupa tubuh, batinnya berupa ruh. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Tubuh itulah yang bernama Muhammad dan ruh itu yang bernama Allah. Sempurna dia pada diri ini Bapak Ibu. Alhamdu. Alif lam ha mim. Berapa tuh? 5. Lihat. Alif. Apa lagi? Lam. Apa lagi? Ha, apa lagi? Mim. Apa lagi? Dal. Inilah wujud diri kita zahir dan batin. Sempurna ini yang mesti kita saksikan. Allah dan Muhammad. Alif, ini kepala, hakikat kepala. Lam, ini hakikat tangan, buat tangan. Ha, inilah hakikat tubuh, batang tubuh. Mim, inilah hakikat pusat. Dal, inilah hakikat kaki, 2 kaki. Inilah yang alhamdulillah. Inilah tempat nyatanya memandang Allah yang bernama Muhammad, rupa Adam, yang menjadi rahasia insan Bapak Ibu. Itu yang 5 tuh, nih. Kelima tuh, alif lam ha mim dal tuh sempurna zahir dan batin Bapak Ibu. Pada diri kita yang disebut alhamdulillah. Ini yang kita sadatkan sehari-hari itu. Ini yang kita saksikan. Allah rupa ruh, Muhammad rupa tubuh, zahir dan batin. Makanya dikatakan al insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasia insan itu. Siapa yang mengenal insan pasti dia mengenal aku, karena akulah yang insan itu, Tuhan. Maka rahasiakanlah aku pada insan itu, Tuhan. Zahirun Rabbi fi batni abdi ana bi abdi. Nyatanya aku pada batin insan itu. Karena akulah telah menjadi rahasia insan. Jadi jangan dicari aku, karena aku sudah lenyap menjadi rahasia diri insan. Kenali sajalah insan, pasti kenal aku. Siapa yang mengenal insan, pasti dia mengenal aku, karena akulah yang insan itu, Tuhan. Maka rahasiakanlah aku pada insan itu, Tuhan. Zahirun Rabbi fi batni abdi ana bi abdi. Nyatanya aku pada batin insan itu. Karena akulah telah menjadi rahasia insan. Jadi jangan dicari aku, karena aku sudah lenyap menjadi rahasia diri insan. Kenali sajalah insan, pasti kenal aku. Inilah maksudnya Allah bersembunyi di dalam terang. Sekarang malam ganjil 27. Yang ganjil yang mana? 7. Yang ganjil yang 7 itu, di mana Bapak Ibu mesti mampu menyaksikan 7 petala langit, 7 petala bumi sempurna pada diri Bapak Ibu secara zahir dan batin. Secara zahir itu yang disebut namanya 7 petala bumi nyata pada tubuh. Nah, lihat. 7 petala langit, 7 petala bumi. 7 petala langit dan bumi itu nyata pada diri Bapak Ibu zahir dan batin yang tersirat pada surah Al-Fatihah itu 7 ayat. 7 petala langit nyata pada diri Bapak Ibu, ini disebut namanya batin rupa ruh. Ruh. 7 petala langit nyata pada ruh. Ruh itu yang disebut namanya 7 petala langit. Ruh itu ada 7 makom, ada 7 tingkatan, ada 7 derajat namanya. Nah, yang pertama, lihat, pertama disebut namanya ruh nabati. Nabati tahu? Ruh tumbuh-tumbuhan. Nabati.
Yang kedua, ruh al-hayawan. Al-hayawan. Ruh hewan. Yang ketiga namanya ruh jasmani. Yang keempat namanya ruh insani. Yang kelima ruh ruhani. Yang keenam ruh nurani. Yang ketujuh namanya ruh robbani. Ini yang 7 petala langit nyata pada ruh. Nih, langit itu pada diri sendiri, rupa ruh. Sedangkan 7 petala bumi nyata pada tubuh. Ya. 7 petala bumi nyata pada tubuh. Ada 7. Yang pertama, ya, kulit. Kedua, bulu. Yang ketiga, urat. Yang keempat, darah. Yang kelima, daging. Yang keenam, tulang. Yang ketujuh, otak, sendi. Bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sendi. Berapa tuh? 7. Ini yang disebut namanya 7 petala bumi nyata pada tubuh. Ya, ini yang disebut ganjil itu. Untuk melihat kesempurnaan wujud diri secara batin, tempat nyatanya memandang 7 petala langit dan 7 petala bumi pada sempurna pada diri kita, Bapak Ibu. Jadi tak kemana-mana Bapak Ibu memandangnya. Pahami? Esakan dia itu satu. Kemudian